Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita belajar tentang jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas jarak garis ke garis. Misalkan ada garis G, kemudian ada garis H. Kita akan cari jarak garis G ke garis H. Caranya, tentukan sebuah titik. Misalkan di garis G, ini titik A. Dari titik A, kita tarik tegak lurus ke garis H. Misalkan ini di titik B. Ini tegak lurus. Demikian juga apabila kita tarik dari titik B ke titik A, ini juga tegak lurus. Yang namanya jarak garis ke garis itu tidak hanya berlaku untuk dua titik ini. Tetapi apabila titik-titik ini kita geser, dimanapun letaknya, itu akan tetap sama jaraknya. Demikian juga apabila yang kita geser garisnya, jaraknya juga akan tetap sama. Apabila yang kita geser garisnya, ini khususnya untuk garis yang bersilangan. Adik-adik, saya kasih tips untuk mencari jarak garis ke garis. Tips yang pertama yaitu pilihlah atau geserlah titik untuk mendapatkan posisi yang tepat. Tips yang kedua, tentukan segitiga. Mungkin akan ketemu segitiga siku-siku langsung, mungkin juga tidak. Tips yang ketiga, gunakan teorema Pythagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C ini sisi miring, A dan B sisi siku-siku. Tips yang keempat, yaitu gunakan aturan luas segitiga. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktekkan ke contoh soal. Nomor 1, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Lukis dan hitung jarak antara A, garis CG dan HB. B, garis CG dan EF. Kita jawab, kita gambar dulu kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya 12 cm. Kemudian kita akan cari jarak garis CG dan HB. Ini garis CG, HB-nya kita hubungkan. Ini HB. Supaya lebih jelas, saya hubungkan diagonal BD, kemudian F ke H. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, garis HB itu ternyata terletak pada bidang BFHD. Jadi, apabila garis HB kita geser ke atas, ke bawah, jaraknya akan tetap sama ke garis CG. Jadi, tidak lain, kita sama saja mencari jarak garis CG ke bidang BFHD. Nah, sekarang kita hubungkan A ke C. Nah, karena BCD ini segitiga sama kaki, gitu ya. Karena ini kubus, jadi C ke perpotongan diagonal ini, mesti ini siku-siku. Jadi, jarak garis CG ke bidang BFHD itu dari C sampai ke tengah-tengah perpotongan diagonal. Nah, ini sama saja jarak garis CG ke garis HB. Nah, supaya lebih jelas, ini garis yang berwarna biru ini kita geser. Nah, jaraknya akan tetap sama. Ini siku-siku dengan garis CG, juga siku-siku dengan garis HB.
Nah, sekarang kita akan cari panjang garis yang berwarna biru ini. Kita gunakan segitiga siku-siku A, B, C. Ini siku-siku di B ya. Di sini ukurannya AB 12, BC juga 12. Jadi sisi miringnya yaitu 12 akar 2. Jadi A ke tengah-tengah perpotongan diagonal ini 6 akar 2. C ke tengah-tengah perpotongan diagonal ini juga 6 akar 2. Nah, jadi jarak antara garis CG dan HB itu sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, sekarang kita cari jarak antara garis CG dan EF. Sekarang di sini CG, kemudian EF-nya ada di sini. CG terletak pada bidang CGHD. Kemudian EF terletak pada bidang ABFE. Ternyata kita sama saja mencari jarak dua bidang, yaitu CGHD dan ABFE. Jaraknya yaitu berapa? Jaraknya yang siku-siku gitu ya. Ternyata jaraknya sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu GF boleh, CB juga boleh. Jadi jarak antara garis CG dan EF sama dengan 12 cm. Nomor 2, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB sama dengan 6 akar 2 cm dan TA sama dengan 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah jarak antara garis BD ke garis TC. Kita jawab, kita gambar 5 segi 4 beraturan. AB di sini 6 akar 2, berarti BC juga 6 akar 2, kemudian TA 10. Sekarang kita akan cari jarak antara garis BD ke garis TC. Kita hubungkan B ke D. Nah, supaya lebih jelas, saya gambar dulu AC. Kemudian dari T sebagai tinggi limas, kita hubungkan ke perpotongan diagonal. Misalkan ini titik O. Nah, jarak garis BD ke garis TC kita hubungkan dari titik O, tegak lurus ke garis TC. Misalkan ini titik R. Nah, seperti ini lebih jelas ya adik-adik ya. Apabila garis TC ini kita geser ke bawah, ke atas, jaraknya akan tetap OR. BD kita geser ke belakang, ke depan, ini juga OR jaraknya. Nah, sekarang segitiga TOC kita pindah dulu. Seperti ini ya. Sekarang kita lihat ukurannya. TA 10 berarti TC juga 10. Sekarang kita cari OC. OC kita cari dari AC. Pakai segitiga ABC. Ini siku-siku di B. Ukurannya AB 6 akar 2. BC 6 akar 2. Jadi AC 6 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti 6 kali 2, 12. Jadi AO 6, OC juga 6. Jadi OC sudah ketemu 6 ya. Sekarang kita cari TO, gunakan Pitagoras. TO sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Nah, sudah ketemu 8. Kita bisa gunakan aturan luas segitiga. Kalau alasnya TC berarti tingginya OR. Kalau alasnya CO tingginya TO itu ya. Setengah kali 10 kali OR sama dengan setengah kali 6
kali 8. Setengah kita coret. OR sama dengan 48 dibagi 10. Sama dengan 4,8 cm. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik S dan R berturut-turut adalah pusat bidang EFGH dan ABCD. Tentukan jarak antara garis RF dan garis DS. Kita jawab, kita gambar kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya 6 cm, kemudian S pusat bidang EFGH. Kita hubungkan dulu diagonalnya. Nah, ini berarti titik S. Kemudian R pusat bidang ABCD. Kita hubungkan diagonalnya. Nah, di sini titik R. Kemudian garis RF kita hubungkan. Garis DS kita hubungkan. Kita akan cari jarak antara garis RF dan garis DS. Caranya, adik-adik tarik dari titik R tegak lurus dengan garis DS. Nah, seperti ini ya, tegak lurus, atau dari S ke garis RF. Ini juga tegak lurus. Nah, sekarang gambar ini kita pindah dulu ya. Nah, gambarnya seperti ini. D, B, F, H. S-nya ini di tengah-tengah, R-nya juga di tengah-tengah, gitu ya. Kita beri nama dulu di sini. Ini misalnya titik O, di sini titik P. Sekarang ukurannya yang sudah ada, DH ini 6. Nah, dari gambar ini, adik-adik silakan pakai cara yang mana saja, boleh misalkan mencari luas jejer ginjang dulu boleh. Saya akan menggunakan segitiga gitu ya, luas segitiga, yaitu S ini saya hubungkan ke R. Jadi terbentuk segitiga siku-siku DRS. Oke, di sini SR sudah ketemu 6. Kita cari dulu DR. DR kita cari dari diagonal DB atau BD gitu ya. Kita pakai segitiga BAD, siku-siku di A. Ukurannya 6, 6 berarti BD 6 akar 2. Nah, karena R ini di tengah-tengah, berarti DR-nya 3 akar 2, RB 3 akar 2. Nah, di sini sudah ketemu. DR 3 akar 2, berarti HS juga 3 akar 2. Nah, sekarang kita cari DS karena kita akan menggunakan aturan luas segitiga. DS kita cari pakai teorema Pitagoras. DS sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 akar 2 dipangkatkan 2. Sama dengan akar 36 ditambah 18 sama dengan akar 54 sama dengan akar 9 kali 6 sama dengan 3 akar 6 cm. Nah, DS-nya sudah ketemu. Kita gunakan aturan luas segitiga. Kalau alasnya DS, tingginya OR. Kalau alasnya DR, tingginya SR atau RS gitu ya. Setengah kali 3 akar 6, ini ya DS, kali OR. Sama dengan setengah kali 3 akar 2 kali 6. Setengahnya kita coret, 3-nya juga kita coret. OR sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. 6 dibagi akar 6 sama dengan akar 6 kali akar 2. Sama dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak garis RF
dan garis DS yaitu 2 akar 3 cm. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik berlatih. Jangan lupa adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.